Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aldita Andiani Rahayu, Hendra Hermawan, dan Reva Fauzia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang organizational communication atau komunikasi organisasi. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang definisi komunikasi organisasi itu sendiri. Bisa dilihat definisinya pada video ini. Pada intinya, komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi yang terjadi antara individu-individu dan pihak-pihak dalam organisasi. Di sini, organisasinya konteksnya adalah formal, yaitu perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses komunikasi. Komponen-komponen yang ada pada proses komunikasi diantaranya yang pertama adalah the sender. The sender merupakan sumber informasi. Selanjutnya, akan ada proses encoding message atau proses transformasi informasi menjadi sinyal lain. Selanjutnya ada komponen message channel atau media penyampaian informasi. Selanjutnya, lalu tahap decoding message atau ketika penerima informasi menginterpretasikan dan menerima informasi yang ia dapat. Selanjutnya ada receiver atau penerima informasi. Selanjutnya ada juga feedback dan noise. Noise adalah kegaduhan atau gangguan yang ada dalam proses komunikasi. Ilustrasi dari proses komunikasi misalnya ketika seorang pemimpin berpidato. Informasi atau pesan adalah apa ide atau gagasan yang ada dalam kepala pemimpin tersebut. Adapun berpidato adalah proses encoding message karena mentransformasikan gagasan menjadi pidato. Message channel atau media penyampaian informasinya adalah suara, juga termasuk PowerPoint atau komponen pendukung dalam pidato tadi. Selanjutnya proses decoding message ketika pendengar menginterpretasikan informasi yang ia dapat. Jika encoding message-nya tidak efektif, maka akan terjadi kesalahpahaman karena pendengar tidak memahami betul apa yang sebenarnya ada dalam pikiran pemimpin yang berpidato. Maka dari itu, karena adanya noise dan hambatan lain dalam proses komunikasi, diperlukan adanya feedback supaya the sender bisa mengecek kembali apakah pemahamannya sesuai yang diterima oleh penerima informasi dengan informasi yang sebenarnya ingin disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan-tantangan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama adalah communication apprehension, yaitu perasaan ketika seseorang tidak nyaman untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga ia akan memilih diam dan apatis. Selanjutnya adalah language, bisa disebut juga mungkin jargon, yaitu ambiguitas sering terjadi pada karyawan baru. Selanjutnya tentang pola jaringan komunikasi. Yang pertama adalah lingkaran, tidak ada pemimpin di sana, sehingga semua anggota organisasi setara. Yang kedua roda, pemimpin terletak di tengah. Yang ketiga rantai atau chain, yang menganut hubungan komunikasi komando. Lalu pada pola Y, komunikasi bersifat desentralisasi. Dan pada pola L channel, sama seperti lingkaran, tidak ada pemimpin, tetapi saluran komunikasi lebih terbuka. Materi selanjutnya adalah electrical communication, di mana komunikasi yang terjadi tidak secara langsung, secara bertatap muka, melainkan menggunakan teknologi elektronik. Komunikasi elektronik juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, karena komunikasi ini dapat membantu ketika komunikasi secara tatap muka tidak dapat dilakukan. Yang pertama adalah email. Email menjadi sarana utama komunikasi elektronik di dalam organisasi. Bahkan, karyawan perkantoran dalam berkomunikasi terhadap karyawan di sebelahnya lebih menggunakan email daripada berkomunikasi secara tatap muka. Email juga membantu mempermudah perusahaan dalam melakukan perekrutan karyawan, seperti memberikan informasi terhadap calon karyawan. Penelitian juga membuktikan bahwa email merupakan media komunikasi yang efisien dibandingkan dengan media komunikasi yang lain. Yang kedua adalah pesan teks. Pesan teks sangat mudah dilakukan jika dibandingkan dengan email karena pesan teks dapat dilakukan hanya menggunakan smartphone.
Selanjutnya adalah sosial media atau social networking. Kita semua mungkin sudah tidak asing lagi dengan Instagram, Facebook, Twitter, dan sosial media yang lain. Saat ini, hampir semua orang menggunakan sosial media setiap hari, bahkan setiap saat. Maka dari itu, komunikasi melalui sosial media dinilai sangat efisien, karena pesan akan mudah tersampaikan. Selain itu, blog dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan perusahaannya. Hal ini memudahkan publik ketika ingin mencari informasi tentang perusahaan tersebut. Yang keempat adalah video conferencing. Video conferencing dapat dilakukan ketika anggota organisasi sedang tidak berada di suatu tempat secara bersamaan. Contoh aplikasi untuk melakukan video conferencing adalah Zoom dan Google Classroom. Saat ini, video conferencing sedang banyak digunakan oleh semua orang. Virus corona yang melanda warga dunia mengharuskan semua orang untuk diam di rumah untuk memutus penularan COVID-19. Akan tetapi, orang-orang tetap perlu melakukan meeting, seperti misalnya pembelajaran antara mahasiswa dengan dosen. Dengan video conferencing, mahasiswa dan dosen dapat melakukan perkuliahan di rumah masing-masing. Materi selanjutnya adalah komunikasi lintas budaya. Manusia di dunia ini terdiri dari ras, suku, etnis, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi mau bagaimanapun, manusia perlu melakukan komunikasi. Pengertian komunikasi antar budaya sendiri adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lain, dan sebaliknya. Komunikasi antar budaya perlu diperhatikan karena budaya yang berbeda dapat mengartikan sebuah komunikasi yang berbeda juga. Untuk menghindari hal tersebut, hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi antar budaya adalah kapan harus berbicara, apa yang harus dibicarakan, bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik, intonasi, formalitas, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata, misalnya dengan gerakan atau isyarat, bahasa tubuh seperti menggelengkan kepala, ekspresi, kontak mata, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berorganisasi tentu membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk berperan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Berperan tidak hanya seorang pemimpin dalam mensukseskan organisasi tercermin pada gaya kepemimpinan yang diterapkan untuk mempengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan yang dimaksud adalah gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan pengikutnya, dengan maksud mampu membuat pengikutnya beraksi bersama-sama untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Berbicara tentang kepemimpinan berarti kita tidak dapat melepaskan diri dari masalah manusia, karena memang yang menjalankan kepemimpinan adalah manusia itu sendiri. Memiliki pemikiran realistis dalam menghadapi berbagai proses aktivitas demi pencapaian tujuan organisasi. Jadi, unit analisisnya adalah manusia atau individu itu sendiri. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak akan ada tanpa pemimpin dan yang dipimpin. Keduanya ini adalah manusia yang memiliki potensi mengarahkan manusia dengan meningkatkan motivasi kerja sumber daya pegawai di dalam mencapai tujuan organisasi. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kesuksesan organisasi tergantung juga kepada pemimpinnya. Ada 4 peran penting bagi kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama sebagai penentu arah. Pemimpin harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengarahan seluruh sumber daya organisasi dalam mencapai visi. Pemimpin yang dapat berperan sebagai penentu arah adalah pemimpin yang visioner. Yang kedua, sebagai agen perubahan. Pemimpin harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan global dan membuat prediksi tentang implikasinya terhadap organisasi. Mampu membuat skala prioritas bagi perusahaan yang diisyaratkan visinya, serta mampu mempromosikan eksperimentasi dengan partisipasi orang-orang untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, sebagai juru bicara. Pemimpin harus mampu menjadi negosiator dan pembentuk jaringan hubungan eksternal, menyusun visi dan mengkomunikasikannya, melakukan pemberdayaan serta melakukan perubahan. Dan yang terakhir, sebagai pelatih. Pemimpin harus memberitahu orang lain tentang realitas saat ini, apa visinya atau kemana tujuannya dan bagaimana merealisasikannya, dan selalu memberi semangat untuk maju dan menuntun pengikutnya untuk
mengaktualisasikan potensi mencapai visi. Jadi, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam melaksanakan peran kepemimpinan, baik itu peran sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara maupun pelatih, untuk meningkatkan kinerja atau semangat kerja bagi pengikut atau pegawai pada sebuah organisasi. Peran tersebut mempunyai pengaruh jika para pemimpin memiliki kemampuan menerapkan gaya kepemimpinan untuk menggerakkan pengikutnya ke arah pencapaian visi organisasi. Memadukan gaya kepemimpinan dengan karakteristik pengikut, maka akan membawa organisasi menuju pada kesuksesan.